Shalom saudara-saudara. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Kristinov Mamicere. Di hari ini Jumat 22 Maret tahun 2024. Puji Tuhan, kita boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan seperti biasanya, mari ketika kita memulaikan hari yang baru ini, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, memikirkan firman Tuhan dan berdoa untuk memohonkan tuntunan serta penyertaannya. Nah, sebelum kita membaca dan memikirkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu, Kau pelihara, jagai, lindungi kami. Termasuk ketika kami boleh melewati malam, kami beristirahat dengan tenang, dan bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat yang baru. Kami hendak menghadapi hari ini dan melaksanakan segala aktivitas di dalamnya, dan kami awali segalanya dengan masuk ke dalam hadirat-Mu, memikirkan firman-Mu, dan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Sekarang kami memohon Roh Kudus kiranya menuntun kami untuk membaca dan mengerti firman Tuhan, dan biar firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, untuk membentuk kami, mengoreksi kami, dan makin hari membawa kami pada suatu kehidupan yang makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Dikau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali membuka Lukas 22. Nah, pagi hari ini kita akan memikirkan 1,5 ayat, yaitu Lukas 22 ayat 52 sampai 53a. Lukas 22 ayat 52 sampai 53a. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Saudara-saudara, kita masih hendak merenungkan tentang respons Yesus terhadap penangkapan yang dilakukan kepadanya di Taman Getsemani. Nah, saudara-saudara, kali ini Yesus berkata kepada orang-orang yang datang untuk menangkapnya itu. Dia berkata, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Kita akan melihat kalimat Yesus ini dari dua perspektif. Pertama, perspektif Yesus sendiri, dan yang kedua, perspektif dari orang-orang yang hendak menangkapnya. Pertama, perspektif Yesus. Yesus berkata, "Kamu menyangka aku ini penyamun sehingga kamu datang menangkap aku dengan pedang dan pentung." Artinya, saudara-saudara, bahwa Yesus mau menunjukkan kepada para penangkapnya bahwa dia sebenarnya tidak sulit untuk ditemukan. Kalau mereka mau tangkap dia, sebenarnya tidak sulit mereka untuk melakukan itu. Tidak perlu untuk jauh-jauh datang dan mendaki di Bukit Zaitun itu, lalu kemudian mencarinya di tengah-tengah pepohonan di Taman Getsemani, apalagi dengan membawa senjata, yaitu pedang dan pentung. Pedang di sini menunjuk senjata dari para serdadu Romawi, dan pentung di sini menunjukkan senjata dari para pengawal bait Allah. Nah, jadi Yesus mau mengatakan bahwa sebenarnya tidak sulit kalian menemukan aku. Kenapa harus sulit-sulit datang di malam hari dan dengan senjata pula? Memang aku ini penyamun. Memang aku ini sulit ditemukan. Tiap hari aku ada di bait Allah, ada di antara kamu. Kenapa harus seperti ini datang?
susah-susah jauh-jauh di Bukit Zaitun, di Taman Getsemani, membawa pedang, membawa pentung dengan banyak sekali orang. Poin pertama di sini, saudara-saudara, Yesus tidak sulit untuk ditemukan. Konteksnya ialah orang-orang yang berniat jahat kepadanya, orang-orang yang mau menangkapnya. Dan itu adalah otak dari para pemimpin agama Yahudi yang merasa Yesus itu menjadi ancaman untuk keberadaan mereka, menjadi ancaman terhadap kewibawaan, otoritas, dan bahkan pendapatan-pendapatan mereka. Jadi, saudara-saudara, Yesus tidak sulit untuk ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Maka, kalau orang-orang yang berniat jahat saja tidak sulit untuk menemukan Yesus, apalagi orang-orang yang berniat baik yang mau mencari Yesus sangat tidak sulit untuk menemukan Yesus. Oke, kita mulai dari orang-orang yang berniat jahat. Dan bukankah sampai di zaman sekarang ini, detik ini, masih banyak orang yang berniat jahat kepada Yesus? Ada orang yang buka Alkitab, mau mempelajari Alkitab untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam rangka menyerang Yesus yang sudah dipercayai oleh 2/3 umat manusia di bumi ini sebagai Tuhan, yaitu orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Nah, jadi ada orang-orang yang mencari Yesus, mencari data tentang Yesus di dalam Alkitab untuk mencari kelemahan-kelemahannya dalam rangka membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan. Ada satu fakta historis, fakta menarik tentang seorang yang bernama Lee Strobel. Dia adalah seorang wartawan di Amerika. Dia adalah seorang ateis. Namanya sekali lagi Lee Strobel. Dia adalah seorang ateis. Dia mau melakukan penelitian tentang Yesus dalam rangka lebih mengumpulkan bukti-bukti ilmiah bahwa Yesus yang dipercayai oleh orang-orang Kristen itu bukanlah Tuhan. Akan tetapi ketika dia menelusuri, melakukan penelitian terhadap Alkitab, penelitian literatur kepustakaan, dari buku-buku teologi, dari buku-buku sejarah, dan lain-lain sebagainya. Wawancara dengan para ahli Alkitab, ahli Perjanjian Baru, para teolog-teolog yang terkenal, dia lakukan semuanya. Akan tetapi Lee Strobel, seorang yang ateis, yang mau mencari Yesus, meneliti tentang Yesus dalam rangka menyodorkan bukti-bukti kepada dunia bahwa Yesus bukanlah Tuhan, justru kemudian Lee Strobel menjadi orang yang percaya dan pengikut Yesus yang sejati. Sebab dia mau mencari bukti Yesus bukanlah Tuhan, tetapi justru dalam penelitiannya itu dia hanya mendapatkan bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukti-bukti yang sedemikian kuat, bukti-bukti yang ilmiah, bukti-bukti yang historis bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga Lee Strobel kemudian oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus, oleh anugerah Allah, diubahkan menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Ini orang yang berniat jahat, saudara-saudara. Dan pasti kita juga mungkin mengetahui beberapa kisah dari orang-orang yang menangkap dan menyalibkan Yesus. Sebagian dari mereka kemudian oleh anugerah Allah diubahkan menjadi orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, jadi Yesus tidak sulit ditemukan. Orang-orang yang berniat baik apalagi? Kalau mau mencari Yesus, ada sebuah lagu yang mengatakan, dia hanya sejauh doa. Datang saja kepadanya dengan hati yang tulus. Berbicaralah kepadanya. Maka roh kita akan menyatu dengan rohnya. Dan ia menjadi Tuhan yang senantiasa memelihara kita setelah dia menebus dan menyelamatkan kita. Dan yang memberikan jaminan masa depan dalam kekekalan atas kehidupan kita. Sekali lagi, Yesus tidak sulit untuk ditemukan. Siapa yang mau mencari dia, maka akan menemukannya. Ini poin yang pertama. Lalu saudara-saudara, yang kedua dari perspektif Yesus ini, ketika Yesus mau mengatakan bahwa kalian menyangka aku ini penyamun sehingga harus datang dengan pedang dan pentung,
ini mau menyatakan bahwa Yesus bukan hanya orang yang tidak sulit ditemukan. Dia bukan seorang penjahat yang melakukan kejahatan lalu sering lari dan bersembunyi. Bukan. Tetapi Yesus adalah seorang yang hidup di dalam kebenaran, dan bahkan tidak ada satupun kesalahan, apalagi kejahatan, kriminalitas yang pernah dilakukan oleh Yesus. Mengapa? Yesus adalah satu-satunya manusia yang dalam kehidupannya tidak ada setitik pun noda dosa, kejahatan, kriminal, dan kesalahan yang pernah dilakukan olehnya. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, saudara-saudara. Nah, menjadi pertanyaan yang penting untuk dipikirkan lagi, mengapa Allah menjadi manusia? Apakah Allah bisa menjadi manusia? Banyak orang yang mempertanyakan itu. Dan saya kira jawabannya jelas sekali. Allah bisa menjadi manusia, bisa menjadi apapun. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu. Oleh kemahakuasaannya, maka dia bisa menjadi apapun. Lalu mengapa? Apa alasannya? Kalau Allah bisa menjadi manusia, lalu dia menjadi manusia, apa alasannya? Alasannya ialah agar supaya dia bisa mati. Bisa mati untuk menebus dosa kita manusia, dosa saya, dan dosa saudara. Karena Allah dalam eksistensinya sebagai Allah tidak mungkin bisa mati. Sebab Allah itu kekal. Dia tidak mungkin bisa mati. Nah, supaya bisa mati, maka dia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, supaya dia bisa mengalami kematian dalam rangka menebus dosa manusia. Mengapa Allah menjadi manusia? Agar supaya bisa mati untuk menebus dosa manusia. Karena tuntutan korban penghapus dosa, korban itu harus sempurna, saudara-saudara. Kita tahu dalam ritual perjanjian lama, korban penebus dosa itu haruslah hewan, domba, atau lembu, atau burung yang tidak bercacat, yang sempurna. Nah, adakah manusia yang sempurna di dalam dunia ini yang bisa dijadikan korban penghapus dosa untuk seluruh manusia? Tidak ada. Seluruh keturunan Adam adalah manusia yang berdosa. Maka supaya tersedia manusia yang tidak berdosa yang dapat menjadi korban penghapus dosa manusia-manusia yang berdosa, cuma satu caranya. Yaitu apa? Allah menjadi manusia. Jadi ini dua alasan mengapa Allah menjadi manusia. Sekali lagi, yang pertama, supaya dia bisa mati menebus dosa manusia. Sebab Allah tidak menjadi manusia, tidak bisa mati. Eksistensi Allah tidak bisa mati sebab Allah adalah kekal. Supaya bisa mati, Allah menjadi manusia. Lalu alasan yang kedua, sekali lagi, oleh karena tuntutan korban penghapus dosa adalah korban itu harus sempurna. Maka harus tersedia manusia yang sempurna untuk menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh manusia yang berdosa. Untuk itulah Allah menjadi manusia. Nah, jadi ketika Yesus menjawab, memangnya aku ini penyamun sehingga kalian datang dengan pedang dan pentung, itu menunjukkan kemanusiaan Yesus yang sempurna, yang di dalamnya tidak terdapat cacat celah noda dosa setitik pun, apalagi kriminalitas. Ini dari perspektif Yesus. Sekarang mari kita lihat kalimat Yesus itu dari perspektif orang-orang yang hendak menangkapnya. Siapa mereka? Yang pertama, para pemimpin agama Yahudi, yaitu otak dari penangkapan dan pembunuhan Yesus. Yang kedua, para pengawal bait Allah. Mereka jalankan perintah dari para pemimpin agama Yahudi. Lalu kemudian juga para prajurit Romawi yang oleh karena perintah dari Pilatus berdasarkan permintaan dari para pemimpin agama Yahudi ini, juga kemudian orang-orang banyak. Nah, saudara-saudara, ketika mereka datang menangkap Yesus bahkan dengan membawa senjata, pedang, dan pentung, menunjukkan bahwa mereka melakukan kriminalisasi. Yesus orang yang baik. Semua tahu tidak ada satupun kesalahan, kejahatan, kriminal yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi para pemimpin agama Yahudi melakukan kriminalisasi terhadap Yesus, sehingga Yesus itu terkesan sebagai seorang narapidana, seorang penjahat, seorang penyamun. Maka mereka datang menangkapnya dengan membawa pedang dan pentung. Kenyataan kriminalisasi
seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Ada orang yang tidak bersalah dibuat jadi bersalah, orang yang melakukan kebenaran kemudian dituduhkan kepadanya melakukan berbagai kejahatan. Dan bahkan ada orang-orang yang sebenarnya berjalan di jalan yang lurus, jalan yang benar, tetapi kemudian menjadi tumbal, menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh teman-teman mereka, yang dilakukan oleh atasan mereka, dan oleh berbagai sebab. Jadi contoh, ada orang yang kemudian diputuskan di pengadilan penjara 20 tahun karena apa? Karena ditemukan narkoba sabu-sabu seberat 20 kg di dalam kendaraan yang dia bawa. Padahal dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah melakukan itu. Nah, dia menjadi korban kriminalisasi. Jadi saudara-saudara, kita harus juga dalam konteks Yesus memang membiarkan itu terjadi agar supaya memang misinya itu dapat tercapai. Tapi tentu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita perlu sungguh-sungguh berhikmat. Kita perlu sungguh-sungguh meminta dari Tuhan roh hikmat dan pengetahuan untuk bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak dalam segala keadaan, dalam segala kiprah kita, agar supaya kita tidak menjadi korban kriminalisasi. Lalu kemudian yang kedua, para penangkap Yesus ini sesungguhnya adalah orang-orang yang pengecut. Sehingga apa? Sehingga mereka yang jumlahnya saya katakan kemarin itu hampir 1.000 orang datang menangkap satu orang. Bayangkan, hampir 1.000 orang bawa senjata untuk datang menangkap satu orang. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang pengecut, orang-orang yang penakut. Jadi orang Kristen itu tidak boleh pengecut. Jadi orang Kristen itu tidak boleh penakut. Berdiri di atas kebenaran dan bertindak berdasarkan kebenaran. Dan kemudian yang pertama tadi, jangan suka mengkriminalisasikan orang lain. Jangan membuat orang lain itu menjadi bersalah oleh karena ulah kita, oleh karena iri hati, oleh karena kebencian, oleh karena dendam. Lalu kemudian mengkambing hitamkan orang lain dan menjadikan orang lain itu sebagai pihak yang kemudian tertuduh dan kemudian yang menjalani hukuman. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan apabila saudara-saudara merasa terberkati oleh pelayanan renungan pagi seperti ini, berkenan kiranya yang belum menekan tombol subscribe agar supaya dapat menekannya, subscribe dan lonceng itu agar supaya pelayanan kami lewat media sosial seperti ini dapat semakin maksimal. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk senantiasa beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan yang oleh karena tidak sulit untuk ditemukan, maka kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk senantiasa mencari Tuhan Yesus, untuk senantiasa berjumpa dengan Dia, berkomunikasi dengan Yesus, berinteraksi dengan Yesus melalui kehidupan doa yang intensif dan melalui kehidupan yang senantiasa merenungkan serta melakukan kebenaran firman-Nya. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa beriman kepada Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah manusia tetapi manusia Allah. Yesus adalah Allah tetapi juga Allah manusia. Mungkin sulit bagi kami untuk merumuskan dengan kata-kata hakikat dari Yesus yang adalah Allah tapi juga manusia. Akan tetapi memang Engkau Tuhan adalah Allah yang penuh dengan misteri. Kami percaya ada satu penjelasan yang oleh karena keterbatasan kami, maka mungkin kami belum bisa memikirkan akan hal itu. Namun berikan kepada kami selalu sebuah keyakinan bahwa Allah menjadi manusia oleh karena supaya Dia dapat mati untuk menebus dosa kami, oleh karena tuntutan korban penghapus dosa adalah manusia yang tak berdosa. Tolonglah kami agar supaya tidak menjadi seperti orang-orang yang menangkap Yesus, yang melakukan kriminalisasi, tetapi juga yang pengecut,
penakut. Oleh karena menjadi orang percaya harus senantiasa memiliki keyakinan akan penyertaan, perlindungan, pertolongan, dan hikmat dari Allah. Sehingga kalau kami selalu berjalan dalam kebenaran, kami tidak perlu menjadi pengecut, kami tidak perlu menjadi penakut. Mengatakan kebenaran di atas kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya makin hari kami makin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang kami renungkan dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Jumat 22 Maret tahun 2024. Seisi keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, diberkati kiranya di dalam nama Tuhan di sepanjang hari ini. Perlindungan Tuhan kami mohon terjadi atas kami. Hikmat Tuhan dikaruniakan kepada kami dalam kami menjalankan aktivitas, bekerja, mencari nafkah, berjuang dalam studi. Dikaruniakan kesehatan, kekuatan, dikaruniakan hikmat sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dapat kami lakukan dengan benar dan secara benar. Berkati jika ada dari pemirsa yang sedang dalam pergumulan. Engkau Tuhan tabib yang ajaib, jamah mereka yang sedang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Sehingga kuasa Engkau yang hebat itu mengalir dalam tubuh mereka untuk mengenyahkan sakit penyakit yang mereka derita. Memberkati proses-proses medis yang dilakukan kepada mereka. Memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Semuanya menjadi saluran berkat kesembuhan bagi mereka. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang dalam persoalan masalah yang pelik sekalipun, kami tahu Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Campur tangan, beri jalan keluar agar supaya mendapatkan solusi dan menjadi pemenang atas setiap persoalan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Renungan Pagi pada saat ini. Sekali lagi, jika Anda merasa terberkati dengan program kami ini, berkenan kiranya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng agar supaya kami dapat semakin maksimal dalam pelayanan kami lewat media sosial ini. Terpujilah Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.